Assalamualaikum. Pak, mohon izin, kami dari TV One, Pak. Saya Tanti dari Fakta. Boleh minta waktunya untuk ngobrol sebentar, Pak? Mohon maaf ya. Ya. Oh ya. Iya. Oh gitu. Dengan bapaknya Mbak Pita ya, Pak? Oh iya. Oh iya. Bapak dengan bapaknya Mbak Pita, mohon izin? Oh gitu. Maaf, Pak. Oh iya. Ada, tapi Pak, satu orang yang bisa kami wawancara dari pihak keluarga mungkin? Oh, saya tidur semua. Oh, ya sama. Ya. Baiklah kalau gitu. Sedikit aja mungkin, Pak. Jadi Mas Arya itu memang ada ancaman bahwa kami akan gini-giniin keluargamu, gitu ya. Itu ada 50%. Tapi sebenarnya yang diinginkan oleh si tangan kanan ini adalah si apa itu namanya rahasia itu. Ya rahasianya itu kepengen diambil. Karena Mas Arya bilang HP-nya nggak ada, dicari nggak ada, HP itu nggak ada, dicari. Membuka pintu dua manusia ini pagi-pagi ini, kok dengan antengnya tanpa ada rasa panik dan lain sebagainya. Ada yang memvideokan, ada yang membuka pelan-pelan, membuka gerendal, masuk ke dalam kondisi yang tenang-tenang saja, keluar dengan tenang-tenang saja. Meninggal dunia. Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa lakban kuning tersebut ternyata merupakan milik pribadi dari almarhum. Nah, dari keterangan ini kita tentu pasti udah bisa menebak lah ya, hasil akhirnya akan seperti apa. Dan penyebab kematian dari almarhum itu karena apa? Tidak ditemukan adanya bukti fisik ataupun non-fisik terkait adanya ancaman terhadap yang bersangkutan. Itu kata pihak-pihak terkait yang berwenang terhadap peristiwa tersebut. Kalau yang amatiran, jangankan bukti fisik atau non-fisik, bukti gaib aja pasti ada. Yang namanya amatiran udah pasti ada bukti fisiknya ataupun non-fisiknya. Oke, polisi akhirnya mengungkap ke publik soal misteri asal-usul lakban kuning saat ditemukan meninggal dunia. Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa lakban kuning tersebut ternyata merupakan milik pribadi dari almarhum. Nah, dari keterangan ini kita tentu pasti udah bisa menebak lah ya, hasil akhirnya akan seperti apa. Dan penyebab kematian dari almarhum itu karena apa. Arah kasus ini juga sudah semakin jelas, akan dibawa kemana endingnya, ya kan? Oke, lanjut. Polisi mengatakan bahwa berdasarkan keterangan dari sang istri, bahwa lakban tersebut dibeli oleh almarhum bersama istrinya saat berada di Jogja pada bulan Juni, atau tepatnya sebulan sebelum almarhum ditemukan meninggal dunia. Informasi terbaru yang polisi dapatkan dari sejumlah saksi-saksi yang telah diminta keterangan, bahwa ternyata lakban kuning itu juga lazim, atau biasa digunakan oleh pegawai Kemenlu saat mendapat tugas ke luar negeri. Jadi, itu lakban kuning dikatakan oleh polisi yaitu sebagai penanda saat packing atau supaya barang milik pegawai itu terlihat jelas. Nah, karena warnanya kuning mencolok, jadi gampang untuk menemukan barang-barang pegawai saat sedang tugas di negara lain. Katanya kayak gitu. Menurut kalian gimana? Itu sama Mas Arya Daru dibuang. Ya, makanya tadi aku bilang, aku nggak mau terlalu banyak ngomong masalah HP. Dan orang ini sangat pintar. Ya, dia sudah membuat, apa itu namanya? Cloningannya. Ya, nah yang ditakutkan cloningannya itulah yang akan keluar. Ya memang mereka harus takut sih, karena ini sepertinya akan dibocorkan gitu loh. Memang mereka takut ini, ya. Oke. Jadi kalau menurut penglihatanku tadi malam ya, ada orang yang dia kenal masuk ke kamar itu. Makanya kayak nggak ada paksaan, nggak ada apa ya, termasuk hanya sidik jarinya sendiri. Karena malam itu ada tamu. Prediksi ya, disclaimer juga, ada tamu yang dia kenal. Penjaganya gimana? Pikir aja sendiri. Sebenarnya kalian itu sudah cukup pintar semuanya. Ya, sudah cukup pintar. Jadi, apakah mereka menemukan data pada saat ketemu Mas Daru malam itu? Ada sebenarnya. Tapi Mas Arya Daru tidak bodoh. Data yang lain ada. Di mana? Nggak boleh dijawab. Ada beberapa sidik jari. Hanya saja, hanya satu yang dianggap memenuhi syarat 12 titik dan lain sebagainya. Dan sidik jari yang dianggap memenuhi syarat tersebut adalah milik yang bersangkutan. Itu kata ahli sidik jari dari pihak-pihak terkait dan yang berwenang. Namun pertanyaannya adalah, beberapa sidik jari yang lain itu milik siapa? Mengapa tidak dijelaskan?
Ya bukan kenapa-napa, seharusnya baik yang memenuhi syarat terkait sidik jari maupun yang dianggap tidak memenuhi syarat terkait sidik jari haruslah dijelaskan dan dipaparkan secara detail dan spesifik agar mampu dipahami dan dimengerti oleh masyarakat secara keseluruhan, agar tidak ada praduga-praduga. Namun sayangnya itu tidak dijelaskan secara detail dan spesifik, hanya menjelaskan yang dianggap memenuhi syarat saja. Ya, buat yang ngerti-ngerti aja dah. Udah ngerti sekarang? Ngerti dong, masa kagak ngerti? Tidak ditemukan adanya bukti fisik ataupun non-fisik terkait adanya ancaman terhadap yang bersangkutan. Itu kata pihak-pihak terkait yang berwenang terhadap peristiwa tersebut. Kalau yang amatiran, jangankan bukti fisik atau non-fisik, bukti gaib aja pasti ada. Iya. Yang namanya amatiran udah pasti ada bukti fisiknya ataupun non-fisiknya. Entah pesan, entah email, bahkan mungkin saja telepon. Kalau yang profesional, ya kagak bakal ngelakuin hal begituan. Karena dia paham hal tersebut akan menjadi sebuah jejak dari sebuah tindakan. Gua mah kagak paham cara mikirnya biji mani. Coba kenapa-napi. Masih terlalu teoritis dan terlalu pragmatis. Iya, terlalu textbook. Tapi ya udahlah, kita mah apa itu? Makan aja cuma pas lagi lapar doang. Kentut aja masih bau, beraknya aja masih tai, tidur aja masih merem, boro-boro kopro. Jadi Mas Arya itu memang ada ancaman bahwa kami akan gini-giniin keluargamu, gitu ya. Itu ada 50%. Tapi sebenarnya yang diinginkan oleh si tangan kanan ini adalah si rahasia itu. Ya, rahasianya itu kepengen diambil. Karena Mas Arya bilang HP-nya nggak ada, dicari nggak ada, HP itu nggak ada, dicari malam itu. Makanya terus diplakban, karena itu adalah sebuah simbol pesan dari si tangan kanan ini agar supaya orang yang tahu, orang yang mengerti tentang rahasia itu harus diam. Kalau enggak nasibnya sama dengan Mas Daru. Itu pesannya, pesan dari plakban kuning. Nah sekarang plakban kuning itu punya siapa? Nah, ada pengakuan katanya ya. Kita juga dengar dari berita. Katanya plakban itu punyanya Mas Arya sendiri. Itu menurut pengakuan istrinya. Karena plakban kuning itu memang tidak umum dan digunakan oleh Kemlu untuk hal-hal yang ya maksudnya untuk pekerjaan mereka lah ya. Coba kita lihat. Apakah plakban kuning itu punyanya Mas Daru? Ya. Di sini masih misteri. Plakban itu milik siapa? Ya. Plakban ini masih misteri. Punyanya Mas Daru atau tidak? Ayo kita masuk ke temennya, si tangan kanan ini, ya, si tangan kanan ini. Si tangan kanan ini kan mengenal Mas Daru, ya, dia mengenal Mas Daru. Dan mereka ini memang terlibat obrolan-obrolan yang sangat sensitif, ya. Kalau aku merasa tangan kanan ini dia kayak dua muka sih. Dia berteman sama Mas Daru dan ada order dari atasannya. Si kepala ini. Jadi makanya kenapa dia diselimutin meninggalnya. Karena sebagai seorang teman, ya itu cara perpisahan. Ya sudah, aku sudah melakukan tugasku, kamu melakukan tugasmu. Selamat tinggal, goodbye. Diselimuti. Makanya itu. Ya? Kalau menurut kalian gimana?
Kalau di sini energi dari plat ban kuning ini masih sebuah misteri. Bisa jadi punyanya Arya, bisa jadi bukan. Karena kalau dia tangan kanan, dia kan tahu pekerjaannya si Daru ini apa. Tahu dong apa yang dilakukan di lapangan, tahu dong apa yang siapa plat ban kuning itu juga digunakan. Nah, kalau misalkan si teman ini atau si tangan kanan ini tahu kegiatannya, kan lebih mudah. Kalaupun itu punyanya plat bannya si Mas Arya, ya udah dipakai aja. Tapi ini masih misteri. Lihat tangannya, ada laki-laki muda. Orangnya nggak gempal ya, kalau Manang Vicky lihat dari komutah aku. Dari ini barusan ya, dari terawanganku tuh orangnya muda, ganteng, bersih, agak gempal, badannya lebih berisi daripada Mas Daru, ya, agak brewokan gitu. Nih lihat nih, ya ini temennya. Jadi plak ban kuning itu bisa dua arti. Benar punyanya Mas Daru atau punyanya si tangan kanan. Isi tas yang ditinggal Arya Daru di rooftop gedung Kemlu terungkap. Polisi membeberkan isi tas milik diplomat Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Arya Daru ADP yang dibawa ke lantai 12 gedung Kemlu Jakarta Pusat. Korban diketahui sempat ke lantai 12 atau rooftop gedung Kemlu pada malam hari sebelum ditemukan meninggal keesokan harinya Selasa 8 Juli 2025. Tas itu kan ditemukan di rooftop. Kalau berdasarkan keterangan dari tim penyelidik, itu tas ditemukan suatu hari setelah tanggal 8 setelah ditemukan korban. Jadi ditemukanlah tas itu di lantai 12 di samping tangga darurat, kata Kasubit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak kepada wartawan Senin 28 Juli. Dari hasil pengecekan penyelidikan, Ronald juga mengungkap tas milik Arya berisi sejumlah barang, mulai dari laptop hingga beberapa pakaian yang dibeli sebelumnya. Sebagai informasi, korban diketahui sempat pergi ke sebuah pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Pusat sebelum menuju ke gedung Kemlu. Isinya laptop, terus pakaian yang baru dibeli, terus ada beberapa obat-obatan yang korban bawa, terus ya pokoknya belanjaan yang baru dia beli, terus beberapa nota, terus beberapa alat kantor lah, tutur Ronald. Ronald juga turut menyebut dalam tas itu juga ditemukan surat rawat jalan milik korban. Namun Ronald tak membeberkannya secara rinci. Ada ditemukan surat rawat jalan beliau dari salah satu rumah sakit umum di Jakarta, tanggal saya lupa, tapi di catatan bulan Juni 2025. Soal riwayat sakit enggak bisa saya kasih tahu ya, karena itu masuk ke privasi, ucap dia. Diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri Indonesia Arya Daru Pangayunan alias ADP ditemukan meninggal dengan kondisi wajah diisolasi di sebuah kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Polisi juga belum menemukan indikasi pembunuhan dalam kasus ini. Namun untuk kepastian terkait penyebab kemetongan korban, masih menunggu hasil autopsi termasuk hasil pemeriksaan histopatologi dan toksikologi. Hingga saat ini proses penyelidikan terkait penyebab kematian diplomat Kemlu tersebut masih dilakukan. Teranyar, polisi mengklaim telah mengantongi hasil laboratorium forensik atau lab 4.